Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang GLB, GLBB, dan juga hukum Newton. Nah, gerak lurus. Gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk garis lurus. Jadi kalau kalian berjalan di suatu jalan yang bentuknya garis lurus, itu berarti kalian sudah dikatakan melakukan gerak lurus. Nah, gerak lurus sendiri itu ada dua, yaitu GLB dan juga GLBB. Nah, GLB itu panjangannya gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini berarti dia memiliki kecepatan tetap. Jadi ini ciri khasnya GLB, dia memiliki kecepatan tetap atau konstan. Maka benda tidak memiliki percepatan. Nah, contohnya GLB ini misalkan kalian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, selama perjalanan kalian tetap pada kecepatan 20 km per jam. Itu berarti kalian mengalami gerak lurus beraturan. Nah, sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini namanya berubah beraturan berarti kecepatannya berubah-ubah secara beraturan. Nah, karena kecepatannya berubah, maka benda ini memiliki percepatan. Percepatan memiliki lambang A atau acceleration. Nah, contoh GLBB ini misalkan kalian sedang berada di perempatan lampu merah, ada di traffic light dan lampunya sedang merah. Kalian berhenti kan? Nah, ketika lampunya sudah hijau, kalian berjalan. Dari yang awalnya kalian berhenti, kemudian kalian berjalan, kecepatan kalian itu bertambah. Nah, itu kalian sudah mengalami GLBB. Itu kalian mengalami percepatan. Nah, bagaimana ketika kalian sedang berjalan dengan kecepatan 40 km per jam, tiba-tiba ada kucing yang menyeberang. Nah, kalian pasti akan otomatis akan mengerem. Nah, proses pengereman itu dinamakan perlambatan. Jadi, dari yang bergerak kemudian berhenti itu dinamakan perlambatan. Dan ketika dari berhenti atau dari diam kemudian bergerak, itu benda mengalami percepatan. Nah, kita ke GLB dulu. GLB itu persamaannya V sama dengan S per T. Nah, ini V sama dengan S per T, di mana V ini kecepatan atau bahasa Inggrisnya velocity dengan satuan m per s, yaitu meter per sekon. Sedangkan S ini merupakan jarak atau distance dengan satuan meter. Dan T itu adalah waktu atau time dengan satuan sekon. Nah, bagaimana ketika satuannya kilometer per jam? Nah, berarti harus dikonversikan dulu menjadi meter per sekon. Jadi tidak bisa dari V yang kilometer per jam kemudian langsung dimasukkan ke sini, tidak bisa. Jadi sesuai satuan internasional kecepatan yaitu meter per sekon. Kemudian di sini ada grafik gerak lurus beraturan. Nah, grafik gerak lurus beraturan di sini ada hubungan antara kecepatan dan waktu, di mana T pada sumbu X dan V pada sumbu Y. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa GLB itu memiliki kecepatan tetap. Nah, ini menunjukkan ketika dia membentuk garis lurus, itu menentukan bahwa dia memiliki kecepatan tetap. Dalam selang waktu berapapun, kecepatannya selalu tetap. Nah, untuk mencari jarak, jika diketahui sebuah grafik hubungan V dan T, maka untuk mencari jarak kalian tinggal mencari luas. Jadi luas daerah yang diarsir ini merupakan jarak
yang ditempuh benda tersebut. Nah, bagaimana jika grafiknya hubungan antara S dan T? Nah, karena di sini GLB itu merupakan kecepatannya tetap, jadi jaraknya dan waktunya, jarak dan selang waktu itu selalu sama. Nah, makanya ini V-nya itu merupakan garis lurus, jadi membentuk diagonal. Ini merupakan V-nya. Itu untuk yang grafiknya GLB. Nah, kalau GLB tadi kan persamaannya hanya satu. Nah, kalau GLBB itu ada 3 persamaan. Nih, ada 3 persamaan di mana S-nya jarak. Jadi nanti tergantung yang diketahui apa, yang dicari apa, kita menggunakan persamaan yang mana. V0 itu kecepatan mula-mula. Jika benda awalnya diam, maka V0-nya itu sama dengan 0. Jika benda diam, maka V0-nya sama dengan 0. Nah, VT itu kecepatan akhir. Misal, benda awalnya bergerak, kemudian dia mengerem atau melakukan perlambatan, maka VT-nya jika benda mengerem sampai diam, VT sama dengan 0. Jadi kebalikannya tadi, jika benda dari keadaan diam bergerak, maka V0-nya 0, dan jika benda dalam keadaan bergerak kemudian tiba-tiba berhenti, maka yang bernilai 0 adalah VT-nya. A, ini percepatan. Percepatan akan bernilai plus jika mengalami pertambahan kecepatan atau dari benda diam kemudian bergerak. Tetapi percepatan akan bernilai negatif atau menjadi sebuah perlambatan jika benda bergerak menjadi diam. Dan T di sini waktu. Nah, yang perlu kalian cermati di sini ada tanda plus minus. Nah, apa arti plus minus di sini? Plus minus yang ada di sini. Nah, plus minus ini dia positif, dia menggunakan tanda positif jika merupakan percepatan. Nah, dia menggunakan tanda negatif jika mengalami perlambatan. Jadi kalian nanti dilihat dulu benda itu dari diam bergerak atau dari bergerak menjadi diam. Nah, itu nanti akan menentukan tandanya di sini menjadi plus atau menjadi minus. Nah, yang berikutnya ini adalah grafiknya GLBB. Nah, grafiknya GLBB tadi, GLBB itu memiliki percepatan ya, dan percepatannya itu selalu tetap. Jadi di sini percepatan digambarkan garis lurus, ini berarti dia percepatannya selalu tetap. Dalam selang waktu berapapun percepatannya selalu tetap. Nah, untuk berikutnya ini GLBB dipercepat, berarti V-nya meningkat. Nah, kalau V-nya ini berarti di garisnya meningkat, berarti dia mengalami percepatan. Nah, kalau pengereman atau perlambatan, maka V-nya dari yang awalnya besar, kemudian lama-lama V-nya akan menjadi 0. Ini berarti dia mengalami perlambatan. A-nya nanti bernilai negatif. Nah, kalau ticker timer itu apa? Jadi ticker timer itu nanti alat untuk mengetahui benda itu mengalami gerak lurus beraturan atau GLBB dipercepat atau bahkan GLBB diperlambat. Nah, yang sebenarnya mudah kita lihat itu ketika ada sepeda motor atau mobil yang olinya menetes, itu akan terlihat jejaknya, itu bisa dilihat, itu sama aja dengan ticker timer ini. Jadi kalau jaraknya antara titik-titiknya sama, ini dia berarti dia menggunakan kecepatan konstan, kecepatannya tetap, atau dengan kata lain dia mengalami GLB, gerak lurus beraturan. Nah, tapi jika tetes-tetesnya dari rapat,
kemudian lama-lama renggang, berarti dia awalnya kecepatannya rendah, kemudian jadi kecepatannya tinggi. Nah, renggang-renggang ini berarti dia menandakan kecepatannya bertambah. Itu dinamakan GLBB dipercepat. Nah, kebalikannya, jika dari tetesan renggang-renggang ini kemudian dia menjadi merapat, itu berarti dari kecepatan tinggi kemudian dia melambat. Nah, itu dinamakan GLBB diperlambat. Tuh. Ya, benda akan bergerak jika dikenai sebuah gaya. Gaya itu dilambangkan dengan huruf F dari kata force, ya. Jadi kata force itu merupakan lambangnya gaya ini. Nah, jadi F itu dari kata force. Sigma F, sigma. Nah, sigma itu ini. Sigma itu artinya penjumlahan gaya. Jadi gaya, seluruh gaya yang bekerja jika dijumlahkan itu namanya sigma F. Nah, untuk hukum Newton itu ada 3. Kita ke hukum pertama Newton. Nah, hukum pertama Newton itu sigma F sama dengan 0. Jadi secara matematis itu sigma F sama dengan 0, hukum Newton pertama. Artinya, jika sigma F sama dengan 0 itu tidak ada gaya yang bekerja, berarti bendanya diam, atau jika bendanya sudah bergerak, dia akan bergerak dengan kecepatan konstan, atau dengan kata lain, benda yang mengalami GLB itu dia juga mengalami hukum Newton pertama. Nah, hukum Newton pertama ini merupakan hukum kelembaman. Kelembaman itu mempertahankan keadaan semula. Nah, kalau kalian pernah mengalami, sebenarnya kalian itu ketika naik mobil diam ya, mobilnya diam, kemudian digas secara mendadak, maka badan kalian akan seperti terpental. Nah, itu dinamakan kelembaman. Atau dari yang ngebut kemudian tiba-tiba ngerem, nah kita akan seperti terjatuh. Itu juga dinamakan kelembaman. Jadi mempertahankan keadaan semula. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu dalam penggunaan sabuk pengaman. Jadi untuk mencegah terjadinya benturan ketika mobil harus ngerem mendadak, yang seharusnya kita bisa terpental ke depan, ada sabuk pengaman, kita jadi aman. Nah, kalau memang ternyata sabuk pengaman masih belum bisa menahan, itu ada airbag. Jadi ketika terjadinya benturan, maka akan ada airbag yang keluar, ya kan? Itu di mobil-mobil yang sekarang pasti sudah ada airbagnya. Itu termasuk aplikasi dari penerapan hukum Newton pertama. Bagaimana dengan hukum Newton kedua? Hukum Newton kedua yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya itu gaya dengan satuan Newton, M massa, satuan kilogram, dan A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan ya, bukan kecepatan. Diperhatikan lagi, A itu merupakan percepatan atau acceleration. Nah, ini pada hukum Newton kedua ini percepatannya tetap. Nah, kalau percepatannya tetap seperti yang sebelumnya, itu merupakan benda yang mengalami GLBB. Jadi benda yang mengalami gerak lurus berubah peraturan, itu berarti benda tersebut juga mengalami hukum Newton kedua. Nah, kemudian kalau hukum Newton ketiga itu sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Nah, di sini itu ada tanda negatif. Nah,
Tanda negatif di sini itu hanya menandakan bahwa gayanya itu berlawanan arah, namun besarnya sama. Jadi contohnya seperti yang ada di gambar di bawah ini. Ketika kita mendayung perahu, arah mendayungnya itu ke belakang, tetapi perahunya itu jalannya ke depan. Nah, ini yang dinamakan arahnya berlawanan. Arah yang berlawanan tetapi gayanya besarnya sama. Jadi gaya mendayungnya dan gaya dorong ke depannya itu besarnya sama. Oke, itu tadi tentang gerak lurus dan juga hukum Newton. Sekian dari saya, semoga sedikit penjelasan dari saya bisa kalian pahami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.